Assalamualaikum guys, balik lagi bersama gue Anjoreling. Gimana kabarnya hari ini? Mudah-mudahan baik-baik aja, sehat-sehat aja semua. Mugello membiru, kata-kata yang tepat buat balapan di GP Mugello kemarin ya kan. Bagnaia yang tampil gokil, Acosta yang pindah ke tim pabrikan, serta Enea Bastian ini yang tampil epic comeback. Overall main race menurut gua mungkin gua bakal kasih 6 dari 10 ya, karena baru panas pas di ending-ending lap gitu loh. Oke, langsung aja kita mulai top 5 momen di GP Mugello. Acosta resmi ke tim pabrikan. Dari debut di Qatar itu aja kita udah dikasih lihat kalau misalnya Acosta ini bukan rookie sembarangan. Dimana Acosta berhasil raih 2 kali naik podium di main race musim ini dan berhasil tampil memukau dibanding pembalap KTM yang lain, termasuk ini tamparan buat Brad Binder. Dan hasil di GP Catalunya seminggu yang lalu serta hasil sprint race yang kemarin itu finish di posisi 3 itu kita rasa udah cukup dan ngerasa kalau Acosta itu udah layak buat ada di tim pabrikan ngegantiin Jack Miller buat musim depan ya kan. Gila sih emang nih rider satu dan next stoner banget sih, debutan ya kan, langsung bagus dan dikontrak oleh tim pabrikan buat musim depannya. Congrats Pedro, congrats. Dan kalau misalnya buat main race nya balapan Mugello semalam sih menurut gue oke aja ya, karena gila cuy, pembalap KTM yang lain di mana? Dipantatin aja mau rookie. Gue Black Acosta sih ya wajar aja ditawarin kontrak buat musim depan, langsung gacor gitu. Next, Marquez kurang beruntung. Marquez secara overall itu di balapan gak ngecewain sih, dan tetap ada di barisan top 4 di hasil kualifikasi dengan GP23 yang Mark pakai gitu loh kan. Kayak biasa dia langsung ngacak-ngacak barisan depan, buntutin Bagnaia, Martin, Bestia serta Pedro Acosta. Rezeki runtuh ya nggak bakal kemana gitu loh, dan akhirnya diterima Mark, yang dimana Mark yang ada di belakang ngintilin Martin, Bestia dan Pedro Acosta langsung berada di posisi ketiga. Dan di akhir balapan dikarenakan Bestia yang crash senggolan sama Martin, dan Martin yang di beberapa lap terakhir sprint race itu crash di turn 1, akhirnya bisa finish di posisi kedua karena berhasil nyalip Pedro Acosta di lap terakhir, dan salah Mark finish di posisi kedua di sprint race. Main race ya nggak beda jauh sih gitu loh, Marquez tetap bertengger di top 4 selama jalannya balapan, bahkan sempat fight sama Bestia buat ada di posisi 3 dan berhasil rebut posisi 3 di lap 7 awal. Tapi sisa tinggal beberapa lap terakhir ya kan, Marquez banyak udah habis dan berhasil disalip balik sama Bestia, yang akhirnya harus puaslah Mark finish di posisi 4 di main race GP Mugello. Ya agak sayang sih, cuman ya gimana gitu loh, penunggang GP23 dia doang yang oke gitu loh. Tapi overall buat weekendnya good job Mark, good job. next, Martin aslinya tampil bagus kok gitu loh sepanjang weekend ini, bahkan raih pole di kualifikasi sprint race. Awalnya berjalan oke-oke aja gitu loh, bahkan Martin nempel Pecco selama sprint race. Sayangnya di sisa 2-3 lap terakhir itu Martin crash dan gagal raih poin di sprint race. Dan yang bikin gua gedek itu sprint race sempet-sempetnya gitu loh konteks sama Bestia, yang bikin Bestia crash gitu loh. Oke lanjut. Dan selepas balapan itu Martin kayak bingung aja gitu loh, kenapa dia bisa crash saat sprint race itu gitu loh waktu hari Sabtunya, dan bakal berusaha balas dendam di main race. Main race pun ya sayangnya gagal gitu loh mimpin jalannya lomba, karena Pecco langsung gas mimpin jalannya lomba. Dan Martin pun selama balapan berusaha nempel Pecco sepanjang lomba gitu, sempet 0,2 di belakang Pecco jelang 3 lap terakhir itu. Tiba-tiba Pecco langsung jauhin gap sama Martin, dan yang apesnya lagi itu Martin langsung dideketin sama The Beast dan langsung nyerang Martin di tikungan terakhir hingga harus puas finish di posisi 3 di main race GP Mugello. Ya Martin gak apa-apa lah ya. Yang penting masih mimpin balapan gitu loh, dan masih ada 3 minggu lagi di Hasan. Good job, good job. next, The Beast epic comeback. The Beast tampil cukup oke sepanjang weekend GP Mugello kemarin dan bisa start dari posisi kelima saat kualifikasi. Sprint race Bestia pun berjalan oke-oke aja, bahkan bisa 1-2 sama Pecco Bagnaia. Tapi sayangnya The Beast itu crash saat dia disalip sama Martin di turn 1 dan ada konteks, akhirnya gagal finish dan nggak raih poin di main race. Hasil investigasi pun nyatain kalau misalnya itu racing incident. Ya mau marah tapi ya gimana gitu loh. Stewart main race-nya pun The Beast tampil sabar dan gak mau buru-buru ambil resiko. Bahkan sampai disalip Mark pun dia santai-santai aja gitu loh saat balapan lomba.
Tapi karena sabar nempel Marquez dan ngelihat kalau Marquez bannya udah habis gitu, The Beast langsung lancarin serangan nyalip Marquez buat ada di posisi 3. Dan yang bikin balapan itu anti klimaks itu gap antara Bestia sama Martin 0,4 detik di lap terakhir. Dan akhirnya di tikungan terakhir itu The Beast berhasil nyalip Martin buat finish 1-2 Ducati pabrikan Lenovo. Dan di GP Mugello itu benar-benar luar biasa sih, 1-2 membiru, epic comeback banget, gila, luar biasa. The Beast emang wah kacau sih, The Beast bisa balas dendam anjing sama Martin karena ya dibikin crash gitu loh, luar biasa. Congrats. Next. Blue Rocker for Pecco Bagnaia. Harusnya Pecco start itu dari posisi kedua di kualifikasi gitu, tapi sayang Pecco harus dapat hukuman turun 3 posisi dan harus start dari posisi kelima karena insiden sama Alex Marquez gitu loh, yang ngalangin jalan gitu loh saat berpraktis ngide gitu. Pecco tetap tampil menggila di hari Sabtu maupun Minggu. Sprint race itu Pecco langsung gaspol mimpin jalannya lomba dan langsung bikin gap sama Martin yang ada di P2. Dan sampai finish pun Pecco gak kekejar dan raih kemenangan sprint race pertamanya di musim ini. Lanjut main race, Pecco yang start dari posisi kelima langsung melesat mimpin jalannya lomba dan sama langsung bikin gap sama Martin yang ngintil di belakang. Dengan nyaman Pecco mimpin walau ada ancaman di 3 lap terakhir itu karena Martin ngedekat. Pecco langsung jauhin gap sama Martin dan langsung melesat menuju garis finish disusul Bestia yang menggila di 3 lap terakhir. Hasil yang bikin jarak poin sama Martin itu sekarang jadi cuma 18 poin loh sekarang. Hasil yang wow, capaian yang sama sih kayak musim lalu gitu. Dimana Pecco sapu bersih sprint race maupun main race Mugello dengan kemenangannya. Wow, congrats Pecco, congrats. Waduh, libur 3 minggu balapan, gue bingung mau bikin apa nih nanti videonya nih. Ya udah, stay tune aja ya di channel gue nanti kalau misalnya gue bikin video. Oke, mungkin itu aja video dari gua. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum, kalau ada yang salah mohon dikoreksi. Jangan lupa di like, share, komen, dan subscribe.